Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Belajar Bersama Ian. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang cara setting mikrotik untuk voucheran hotspot ya, yang sering digunakan untuk para pengusaha RT RW Net. Nah, sebelumnya kita lihat dulu konsep yang kita gunakan. Seperti ini kurang lebih. Ini adalah pusat internet ya, ISP-nya, ISP langganan kita. Kebetulan saya menggunakan plat merah di sini dan ini IP-nya, IP privatnya. Untuk sumber internet saya colok ke port 1 ya. Jadi nanti si mikrotik ini akan mendapatkan internet dari port 1. Kenapa ini tidak saya kasih IP? Karena nantinya ini akan saya setting dengan IP client ya. Jadi si mikrotik ini akan mendapatkan internet dari pusat internet dari ISP ini secara otomatis gitu. Jadi nanti IP port 1 ini akan satu segmen dengan ini ya. Lalu berikutnya di sini ada mikrotik RB750 yang kita gunakan untuk video kali ini. Dan port 2 nya saya colok ke laptop atau ke PC ya untuk setting. Dan port 2 ini nanti akan saya beri IP ini ya, 2.2.2.1 ya. Dan selanjutnya di sini ada akses point untuk hotspotnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman akses pointnya banyak, bisa ditambahkan hub di sini ya. Lalu ke routernya, router akses point. Nah, untuk video kali ini kebetulan saya akan beri ketiga port ini supaya semuanya bisa digunakan ya. Sebenarnya satu juga bisa, misalkan cuman port 3 aja langsung ke sini bisa. Tapi sayang port 4 dan 5 nya, makanya ketiga port ini saya akan gabungkan atau di break nanti, lalu dihubungkan ke access point ya di sini. Kurang lebih topologinya seperti itu ya. Dan IP-nya akan saya beri 3.4.5. Artinya port 3, port 4 dan port 5 ya, untuk mempermudah saja. Itu, dan konsepnya sudah saya tulis di notepad di sini, silahkan teman-teman bisa screenshot. Selanjutnya kita langsung menuju ke Winbox ya. Winbox. Silakan buka Winbox-nya, teman-teman. Nah, di sini ketika membuka Winbox biasanya ada di menu seperti ini ya. Silakan teman-teman ke Nightboard sini. Kalau misalkan belum muncul, di refresh atau nanti akan muncul sendiri. Misalkan kita pakai MAC address dulu sini ya. Kalau misalkan belum di reset, ini pasti ada IP standar dari mikrotik ya. Dan ini sudah saya reset, maka IP-nya kosong ya. Klik MAC address-nya, nanti akan ke sini sendiri. Loginnya admin, passwordnya masih kosong ya, kosong. Connect. Nah, ini tampilan pertama ketika kita membuka Winbox ya, belum ada settingan apapun ya. Ini sudah saya reset. Cara resetnya tinggal sistem, reset konfigurasi, dan reset nanti IP yang tadi 000 itu akan menjadi default ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan mengganti nama interface. Ini konsepnya ya. Sebenarnya interface ini boleh saja tidak diganti. Cuman untuk pemula saya sarankan untuk mengganti ya, untuk mempermudah. Misalkan seperti ini. Langsung saja kita ke interface ini. Interface. Nah, di sini teman-teman silahkan ganti. Misalkan interface 1 kan tadi kita lihat interface 1 ke ISP ya, ke pusat internet. Kita klik 2 kali lalu ganti, misalkan header 1 underscore internet, misalkan gitu ya, tinggal oke. Ini tidak diganti pun tidak apa-apa ya, tergantung teman-teman, tapi saya sarankan untuk pemula diganti saja untuk mempermudah. Untuk header 2 tadi kita untuk setting ya, kita tulis saja setting. Nah, gitu. Nah, untuk header 3, 4 dan 5 karena kita akan break, jadi tidak usah ya, tidak perlu. Atau mau diganti nggak apa-apa, misalkan header 3 hotspot 3, header 4 hotspot 4 dan lain sebagainya, silakan. Ini setelah sudah diganti silakan di close aja ya.
Oke, mengganti nama interface sudah. Kedua, memberi akses internet ke Mikrotik. Nah, untuk memberi akses internet ke Mikrotik, kita tes dulu ya di ping nih. Ini belum mendapat internet ping google.com. Belum ya, belum dapat internet. Nah, caranya adalah kita ke IP, lalu ke DNS dulu ya. Kita setting dulu DNS-nya. Untuk di server isi saja 8.8.8 seperti ini. Ini arah panah ke bawah, tambahkan lagi DNS-nya 8.8.4.4. Teman-teman ikuti aja ya. Silahkan untuk server DNS-nya bisa ditambah lagi bila perlu. Jangan lupa allow remote request-nya dicentang supaya ketika nanti kita setting hotspot, si DNS ini mengikuti ya, otomatis mengikuti. Oke, atau apply oke bisa. Apply oke. Setelah setting DNS, kita langsung ke IP, langsung ke DHCP client. Jadi si Mikrotik ini menjadi klien pusat internet ya, klien pusat internet. Jadi dia posisinya sebagai klien. Kita langsung ke IP DHCP client. Nah, seperti inilah, langsung teman-teman tambah. Dan jangan lupa di sininya interface-nya arahkan ke header atau port yang tadi mengarah ke sumber internet, yaitu port 1 ya, ini. Lalu apply oke. Ini sampai searching ini menjadi bound. Nah, ini sudah bound, artinya ini sudah mendapatkan internet. Kita cek di new terminal, ping google.com. Nah, ini ya sudah mendapat akses internet ya. Oke, berarti tahap kedua sudah selesai, memberi akses internet ke Mikrotik. Ini sudah selesai, kita tutup. Setelah dapat akses internet, kita langsung beri firewall ya, firewall untuk internetnya. Kita ke ulangi, kita ke IP, lalu firewall. Sini di menu NAT silahkan teman-teman tambah. Lalu untuk generalnya, ini yang general, ini srcNAT ya, srcNAT. Untuk out interface nya silahkan ke arahkan ke header 1. Header 1 itu pusat internetnya ya, seperti ini. Lalu di action, langsung ke action sini, kita pilih masquerade. Nah, ini ya, apply oke. Cukup untuk firewall sudah kita buat, kita close saja. Nah, tahap kedua sudah selesai. Lalu tahap ketiga, memberi akses internet ke lokal. Nah, ke lokal ini karena lokal ini kita beri IP sendiri ya, tidak klien, berarti si Mikrotik ini menjadi server dan si PC ini menjadi klien. Jadi kita kasih IP dulu portnya, port 2 nya. Caranya yaitu ke IP, lalu ke address. Tadi IP nya berapa tuh ya. Untuk address 1 udah otomatis dapat internet ya, karena tadi dia menjadi klien dari GSP ini ya. Oke. Untuk header 2 tadi 2.2.2.1 ya. Oke, kita tambah. Silahkan ketik 2.2.2.1/24. Jangan lupa /24 nya. Lalu interface nya arahkan ke header 2. Nah, ini untuk setting ya, header 2 seperti ini. Bisa langsung di oke, bisa langsung di apply. Kita biasakan apply dulu ya, supaya yang di sininya muncul apply. Nah, lalu oke. Ini untuk header 2 sudah kita kasih IP ya, sudah kita kasih IP. Selanjutnya kita ke IP. Kita lihat dulu di sini, ini belum ada akses internet ya. Ini kan komputer yang terhubung ke Mikrotik ya, karena sebenarnya Mikrotik ini sudah dapat internet, cuman ke PC nya belum, karena ininya belum disetting. Jadi si Mikrotik ini saja yang baru dapat internet, belum menyalurkan ke PC atau ke akses point hotspot. Jadi masih di sini internetnya ya. Oke, balik lagi. Setelah membuat IP address untuk lokal port 2, kita langsung ke IP DHCP server. Kenapa DHCP server? Karena
si Mikrotik ini sekarang menjadi server untuk kliennya yang di sini. Jadi si Mikrotik ini harus diberi IP dan mendapatkan izin untuk menjadi server ya, dan untuk menyalurkan internet. Jadi kasusnya sekarang adalah Mikrotik menjadi server dan di bawahnya menjadi klien. Oke, kita langsung ke IP DHCP server. Di sini teman-teman silahkan langsung DHCP setup ini, DHCP setup, dan setupnya diarahkan ke port 2 ya, ini ya, port 2 header 2 untuk setting. Kita tinggal next. Nah, di sini teman-teman silahkan rubah 2.2.2.2 sampai 2.2.2.254 ini, ubah angka 2 yang di belakang sebelah sini ya, karena untuk supaya IP-nya nanti tidak bentrok kalau misalkan untuk PC yang akan kita beri IP statis ya. Langsung aja kita misalkan kasih 20 ya, berarti dari 20 ke bawah itu akan kita gunakan untuk statis IP di PC-PC yang terhubung ke lokal ya, gitu ya, kurang lebih. Oke, kita next. Nah, di sini DNS servernya sudah otomatis mengikuti DNS dari ISP ya. Teman-teman bisa tambahkan juga seperti ini. Next. Nah, ini lamanya IP address yang nanti akan dipinjam oleh klien ya. Bisa ini 10 menit ya, kita tambahkan saja misalkan 1 hari, 1 dari 10 menit ya. Next. Finish. Oke. Sekarang port 2 ini sudah mendapatkan akses internet. Kita lihat di sini masih belum ya. Nah, caranya yaitu teman-teman silahkan kita disable dulu portnya, atau apa namanya, kabel yang menuju ke PC-nya dicabut, dicolokin lagi bisa, atau misalkan dari sini ya, ke settingan sini. Nah, ininya di disable dulu, bisa seperti ini, disable, lalu enable lagi. Nah, otomatis ininya relog ya, ini sudah kita lihat hasilnya ya. Sekarang sudah berubah, berarti PC ini sudah mendapatkan internet. Dari connect, masuk lagi. Kita buktikan dengan membuka ini ya. Maaf, bentar. Nah, ini misalkan radio VHF. Nah, ya, sudah bisa internetan ya. Oke, cukup. Berarti port 2 sudah mendapatkan akses internet. Kita close. Oke, ininya kita close juga biar ini. Nah, memberi akses internet ke lokal sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat brig ya. Kita lihat dulu ininya ya, konsepnya. Nah, karena port 3, 4, dan 5 akan kita gabung, otomatis kita harus membuat brig atau jembatan untuk menggabungkan ini ya. Caranya yaitu kita tarik ke brig sini, brig. Di brig kita tambah, ini namanya boleh diganti, boleh enggak, misalkan brig 1 underscore hotspot seperti ini misalkan ya. Kita tambah lagi hotspot 345 misalkan. Apply. Oke, ini brignya sudah kita buat. Lalu kita tambahkan port yang akan digabung. Nah, ini portnya. Tadi port berapa aja? Di interface ini kita arahkan ke port 3. Oke. Lalu ke port 4. Oke. Lalu ke port 5. Oke. Mana? Oke. Nah, port 3, 4, dan 5 sudah tergabung dalam satu brig. Artinya port manapun yang mendapatkan akses internet dari server ini semuanya akan sama ya.
karena sudah kita break. Oke, selanjutnya kita akan membuat server hotspot ya, server hotspot. Caranya yaitu sebelum kita membuat server, karena break ini belum kita kasih IP ya, maka kita lari ke IP address lagi ya, IP address. Nah, ini udah terbuka ya jendelanya IP address. Nah, ini kita tambah, kita kasih IP tadi berapa? 3.4.5.1/24 ya tadi ya, 24/24, dan interface-nya arahkan ke brig ya, arahkan ke brig ya di sini, bukan ke 345 lagi, ke brig di sini, ke brig ya. Lalu play dan oke. Nah, header 345 yang sudah di brig sudah kita kasih IP address ya. Selanjutnya kita ke IP hotspot. Nah, ini di sini teman-teman silahkan langsung menuju ke hotspot setup ini, lalu interface-nya arahkan ke brig ya, ke brig 1 hotspot 345 ini, lalu next. Ini sudah langsung otomatis ya, 345.1/24. Nah, ini ya centang, jangan lupa next. Nah, di sini silahkan teman-teman ganti kembali angka ini, angka yang sebelum sebelum strip ya, misalkan 20. Kenapa kayak gitu? Nah, nanti ketika teman-teman punya akses point banyak, si akses point itu silahkan satu segmenkan sama IP ini supaya bisa dipanggil dari jarak jauh dan tidak bentrok dengan IP yang nanti dipakai oleh si poceran ya, hotspot poceran ya gitu. Jadi IP dari 20 ke bawah itu khusus untuk router akses pointnya ya, itu kurang lebih. Oke, langsung next. Ini next, ini next, ini DNS-nya ya, otomatis next. Nah, di sini di DNS name silahkan teman-teman isi DNS nama untuk memanggil login page ya. Jadi kalau misalkan dari HP jadwal, untuk ketika membuka atau mengklik akses point hotspot kita, kadang-kadang tidak langsung keluar ya. Nah, untuk memanggilnya yaitu dengan cara DNS name ini ya. Nanti di Google Chrome tinggal klik, misalkan kita beri nama misalkan priliana.net seperti ini ya misalkan. Nah, nanti si ini dipanggil di Chrome, nanti akan keluar login page-nya. Kurang lebih seperti itu DNS nya. Kita next. Ini adalah user utama untuk mencoba login ke hotspotnya ya, hotspotnya. Kalau misalkan login page teman-teman yang ada username sama password, berarti ini bisa dibedakan antara username sama passwordnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan login page yang hanya memasukkan voucher saja, berarti ini harus disamakan ke ininya ya, username sama passwordnya. Kita misalkan admin 1, ininya admin 1 misalkan ya gitu. Lalu next, selesai. Nah, ini sudah menjadi hotspot ya, dan sudah selesai untuk share passwordnya ya. Untuk share password sudah selesai. Kita akan coba ya, sebentar. Saya akan colok dulu akses pointnya ya ke header yang itu. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya hotspotnya. Untuk setting akses pointnya silahkan teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya ya. Ini yang saya colok adalah yang ini nih, Prilly Hotspot Home ya. Kita klik. Nah, jadi langsung keluar ya. Kalau HP yang lama biasanya ini tidak langsung muncul. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak langsung muncul? Ketika kita klik, sudah kita klik tapi tidak keluar. Nah, caranya yaitu teman-teman lari ke peramban ya, ke Google atau ke Chrome sama, lalu kita klik DNS name yang tadi kita buat. Apa tadi? Priliana
.net. Nah, lalu panggil atau cari search. Nah, maka akan keluar login page-nya. Jadi itu ya. Ini namanya login page itu yang seperti ini, dan DNS name itu fungsinya untuk seperti ini ya, untuk memanggil login page. Oke, kita masuk dengan sebentar. Sebelumnya kita lihat dulu nih. Di sini di server hotspotnya ya, belum ada yang aktif ya. Yang tadi kita buat itu admin 1. Nah, ini belum aktif. Kita coba masuk dan kita lihat Briliana.net. Nah, oke, kita masuk ke admin 1. Ini admin 1 connect. Nah, ini sudah hai admin 1, berarti dia sudah masuk ya. Kita tinggal close saja. Nah, dan kita lihat di sini admin 1 aktif ya. Ini aktifkan admin 1 aktif. Artinya kita sudah masuk melalui voucher atau user yang kita buat gitu ya. Kita coba tadi hire. Nah, ini udah ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman, video selanjutnya akan saya buat tentang cara membuat voucher ya dengan Micmon. Karena ini video lama, jadi harus saya bedakan videonya ya. Jadi silakan teman-teman ikuti channel ini, jangan lupa subscribe dan like, juga nyalakan loncengnya ya, biar dapat notifikasi pemberitahuan tentang video yang baru. Jadi teman-teman bisa mengikutinya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Dadah.